kita, Tuhan. Saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami untuk anak-anak kami yang belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Berkati mereka dari masa kecil mereka ini Tuhan, untuk mereka boleh mengalami Kristus di dalam hidup mereka, untuk mereka boleh berbicara dengan Tuhan mereka, untuk mereka boleh berkomunikasi dengan Tuhan mereka secara intim di dalam sekolah minggu, dalam setiap aktivitas mereka Tuhan. Sungguh Tuhan, berbicaralah di dalam hidup mereka, di dalam hati mereka, bahwa Tuhan Yesus betul-betul nyata, betul-betul ada di dalam hidup mereka. Berkati seluruh sekolah minggu Tuhan, berikan hikmat yang daripada surgawi untuk mereka boleh mendidik, mengajarkan anak-anak ini seturut selaras dengan kebenaran firman. Ya Roh Kudus, terlebih lagi Tuhan, Engkau yang mengerti perkara hati, Engkau yang mengerti perkara hati anak-anak kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan yang daripada Bapa, penyertaan yang menyertai mereka Tuhan di dalam aktivitas mereka ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah anak sekolah minggu. T12. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Sudah mulai beraktivitas dengan luar biasa ya. Anak-anak sudah mulai sekolah, kesibukan mulai. Mungkin ada yang baru anaknya masuk sekolah SD, mungkin mengalami hal yang sesuatu yang baru di dalam fase kehidupan kita. Tapi apapun fase itu, kita percaya bahwa janji Tuhan akan selalu ya dan amin setiap masa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan sama seperti pagi hari, sama seperti fajar yang selalu terbit setiap pagi hari. Tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah telat. Sama seperti janjimu Tuhan, seperti fajar yang merekah setiap pagi hari, selalu memberikan sinar, selalu memberikan cahaya. Demikianlah kehidupan kami Tuhan di dalam Engkau. Ya Rama Syekhat. Amin, amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendong. Tanganmu Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti tsunami yang mengalir, dan ku tak kasih. Ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Amin. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak
rasaku. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendong. Tanganmu membawaiku, cintamu membasahku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Sama-sama jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri seperti fajar pagi hari. Dan tiada terang bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Amin. Dan ku tahu padamu janjimu seperti fajar, janjimu seperti fajar pagi hari. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Kasih janjimu seperti fajar pagi hari. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu adalah kasih janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu adalah kasih janjimu seperti fajar pagi hari. Tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu padamu kasih, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu padamu kasih. Janji dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir.
dan ku tambahkan pada kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tambahkan pada kasih-Mu. Dan ku tambahkan pada kasih-Mu. Dan ku tambahkan pada kasih-Mu. Amin Tuhan. Kalau kami ragu saat ini, sepasti fajar yang besok pagi akan terus bersinar. Demikianlah setiap janji-janji-Mu, setiap firman-Mu Tuhan, pasti akan Engkau genapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu khawatir, karena Engkau Allah yang akan menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau hidup oleh firman-Mu. Kami mau hidup oleh karena perkataan yang keluar dari mulut Allah sendiri. Ya Ramashika Taralamasika ya Ralamase. Kotakapasika ya Ralamase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau jadi umat yang percaya atas setiap firman-Mu. Percaya atas setiap janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lebih lagi Kau Roh Kudus menyatakan kerinduan hati-Mu. Lebih lagi Kau menyatakan janji-janji-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini. Lebih lagi Kau nyatakan isi hati-Mu buat setiap pelayanan di tempat ini Tuhan. Nyatakan Tuhan, nyatakan itu di tengah-tengah kami. Kami rindu untuk boleh mendengarkannya. Kami rindu untuk boleh menangkapnya. Dan kami rindu untuk boleh mengerjakannya bersama Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang beracara pada ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau katakan kami mau bersuka. Kami mau pesta di dalam hari Sabat-Mu Tuhan, hari perhentian yang Kau berikan untuk setiap kami. Dan kami rindu untuk boleh menikmati setiap penyediaan Tuhan buat kami pada Sabat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan ibadah kami. Biar Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur yang cinta Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Masih tetap berdiri ya. Ada yang baca renungan harian dari GKKDBP pagi hari ini? Ada? Puji nama Tuhan. Ya, kita mau baca satu ayat. Bukan satu ayat sih, satu perikop. Bukan satu perikop. Ya pokoknya satu temanya hari ini gitu kan ya. Kalau saudara baca pada pagi hari ini, menjadi kepala bukan ekor judulnya. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan di Ulangan 28 ayat 11 sampai 14. Sudah ketemu? Amin. Amin. Ya. Mari saya akan bacakan firman Tuhan. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu. Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ayat yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Puji nama Tuhan, sangat memberkati.
kebenaran firman Tuhan. Kalau baca uraiannya, menjadi kepala bukan ekor, bukan berarti, oh saya harus jadi kepala. Tapi kepala adalah orang yang mempengaruhi, orang yang berpengaruh dalam satu tempat, satu posisi. Meskipun kita hanya bawahan, meskipun kita bukan kepala, tapi posisi kita menentukan, sangat mempengaruhi atmosfer yang ada di tempat itu. Dan kita rindu, kita boleh menjadi orang yang berpengaruh pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Hanya di dalam firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak pernah terjadi, karena Dia bersama setia percaya kuasa kita. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala tak pernah yang sama. Di dalam nama Yesus kau sumber harapan di sepanjang hidupku. Di dalam kuasa-Nya pasti
Selama-lamanya bagiku, selama-lamanya bagiku, selama-lamanya bagiku, bagiku. Puji nama Tuhan, kita mau lapangkan setiap tempat kemah kita mau mengembang ke kanan dan ke kiri, kita mau bergerak maju dan berdampak. Kita mau angkat pujian ini, bergerak maju dan berdampak. Lapangkanlah tempat kemahmu, entahkan tenda kediamanmu, janganlah menghempas, panjangkan talinya, panjangkanlah batuku, dan menjunjung kota-kota suci, menjadi saksi yang lapangkanlah tempat kemahmu, berikan tenda kediamanmu, jangan menghempas, panjang talinya, menyatakan kuasanya bahwa Yesus Tuhan, dia Raja segala raja, bergerak maju dan berdampak. kesaksian bangsa yang
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mungkin beberapa orang nggak tahu ya lagunya apa, tapi ini lagu GKKD banget. Kalau orang zamannya itu ada satu kaset. Jadi saya rindu untuk kita sama-sama boleh bagikan untuk generasi kita. Di saat kita ada dalam satu visi, satu dalam satu gereja, dengan satu visi pelayanan. GKKD itu lagu-lagu yang akan dikeluarkan adalah lagu-lagu tentang bangsa-bangsa, hati Tuhan untuk bangsa-bangsa, hati Tuhan untuk pemerintahan Injil. Dan itu sangat, saya nggak ingat ini apakah almarhum istri Bang Rahmat yang membuat atau siapa gitu kan, tapi itu sangat-sangat berdampak. Beberapa di antara mungkin pernah juga menyanyikan tentang pemuda, bangla pemuda seluruh Indonesia. Itu GKKD banget. GKKD yang ciptain. Kemudian bukan GKKD-nya, orang yang ada di GKKD yang dapat isi hati Tuhan, maka itu akan mengalir. Dulu juga ya, yang waktu, tapi karena dia sudah bergabung. Kau berfirman, kambing domba kedar. Itu juga dulu pelayanan waktu masih mahasiswa di GKKD. Jadi saat orang-orang yang memiliki hati Tuhan, punya hati Injil, hati misi, maka saat dia menciptakan lagu, maka hati Tuhan itu akan mengalir melalui pujiannya. Dan kita boleh menikmati bersama. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Ya Ramashikatara Lamasikara. Amin. Yesus. Lapangkanlah tempat kemah. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemah, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah tempat kemah, lapangkanlah tempat kemah, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemah, jangan menghemah, panjangkan patokmu, sebab engkau kan berkembang, sebab engkau bangsa-bangsa kota-kota silakanlah dirimu, lapangkanlah tempatmu,
Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu, jangan menghemat, jangan menghemat, panjatkan alihnya, panjatkan sebab kau kan kembali, sebab engkau kota-kota siapkanlah, sebab engkau akan kembali, sebab engkau akan kembali. Dan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota siapkanlah dirimu. Tuhan, ini kami Tuhan, ini kami hamba-Mu. Pakailah sesuai kehendak kami, siap jalankan, nyatakan kehendak-Mu, sebab Engkau dan mendiami kota-kota siapkanlah sebab Engkau kan kembali, apakah akan keturunan dan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi, siapkanlah diri, siapkanlah diri, siapkanlah diri. Amin, Bapak. Kami mengucap syukur untuk janji Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami percaya bahwa pas hari masuk dalam rencana mengenal firman, kami bersyukur karena kami boleh mengatakan kepada Tuhan yang luar biasa. Tuhan menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan yang jamah setiap hati kami, lembutkan hati kami, biar kami boleh meresponi firman Tuhan dengan benar, dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, hati yang subur Tuhan, dari manusia. Tapi kami percaya firman-Mu menguatkan kami setiap saat, setiap waktu. Firman-Mu yang membawa kami, memberi kami kehidupan. Firman-Mu yang menyegarkan kami. Firman-Mu yang membawa kami, Tuhan, boleh melihat masa depan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Oh, kami berdoa sebab kami percaya Romo turut bekerja
atas kami. Rohmu mendatangkan kebaikan, menyatakan bagi kami, melembutkan hati. Mimpi kapun lima sekekaris. Ada makasih berbicara atas kami. Karena kami percaya Tuhan, rindu berbicara atas kami. Janjimu, 2-3 orang berkumpul demi namamu Engkau hadir. Lawat setiap kami dan kehadiranmu yang luar biasa Tuhan. Jamah setiap kami. Biar setiap hal-hal yang tidak berkenan atas hidup kami tercampakkan oleh karena firman Tuhan dan janji Tuhan itu kami. Terima kasih sebentar kami dengar firman-Mu, berkuasa atas hamba-Mu, atas jemaat-Mu Tuhan. Tutup bungkus rapat kami oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Biar sungguh kami sungguh mendapati Tuhan. Roh Kudus berbicara atas kami masing-masing. Apa yang boleh kami tangkap, boleh menjadi kebenaran Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih, kami percaya pengurapan-Mu hadir atas kami masing-masing di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini topiknya seperti apa yang disampaikan Kak Yuni tadi adalah menjadi kepala bukan ekor. Waktu Bang Roy minta saya bagi firman dan saya lihat topiknya, wah ini topik yang berat buat saya. Karena sampai hari ini saya tidak punya niat gitu ya di kantor saya sendiri untuk jadi seorang kepala gitu, seorang manajer. Karena apa? Karena saya tahu konsekuensinya saya akan berkeliling Indonesia. Dan saya tidak mau anak-anak saya ikut saya berkeliling gitu. Gitu ya. Tapi puji nama Tuhan, kita tidak bicara tentang itu ya, saudara ya. Tapi saya sering dengar gitu ya, teman-teman saya di kantor orang-orang Kristen bilang begini, kita ini kepala dan bukan ekor. Ya, kita ini kepala dan bukan ekor. Amin. Ya, nanti kita baca ayat sebelumnya gitu ya. Tapi setelah disuruh bagikan ini, saya bergumul sampai tadi malam gitu, sampai saya mimpi terus ayat ini. Sampai saya bangun, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sampai pagi, saya susah. Mungkin ada 6-7 kali saya bangun malam tadi. Saya bilang, Tuhan, jangan saya mimpi ayat ini terus. Gitu. Jadi karena memang saya kepikiran gitu ya. Ya, puji nama Tuhan, saya pakai HP ya Bapak Ibu, izin. Karena ini paling mudah untuk membuka-buka gitu ya. Kita buka dulu Ulangan 28 ayat 1 sampai ke 14. Tadi sudah dibaca dari ayat yang ke-11 ya. Kita baca dulu dari ayat yang ke-1 sampai yang ke-14. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Amin, sudah ketemu Bapak Ibu. Ya, ini janji Tuhan bagi kita. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, berikutnya berkat. Ayat pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia limpahan yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Sekaligus akan datang kepadamu dan menjadi bagian ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada gigimu, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu ya pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri akan tidak meminta pinjaman, engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, sebab engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ya, topik kita hari ini menjadi kepala bukan ekor. Saudara, kalau kita baca dari awal ayat ini gitu ya, dari Ulangan 1 sampai ke Ulangan yang 14, kita tahu bahwa kenapa Tuhan janjikan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, saya tidak menyalahkan gitu. Ada sering teman-teman saya itu gitu, Bang, kita ini kan kepala, kita harus jadi kepala, bukan ekor. Tapi sering kali kita lupa ayat pertama gitu. Ayat pertama dikatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudara, inti dari semuanya adalah ayat pertama. Ayat selanjutnya itu adalah bonus gitu ya. Bonus gitu ya. Jadi saya berpikir, saya merenungkan, saya tidak perlu mengejar untuk saya menjadi kepala. Yang saya harus kejar adalah saya harus mendengar suara Tuhan. Saya harus melakukan perintah Tuhan. Saat saya mendengar suara Tuhan, saya melakukan perintah Tuhan, berkat itu mengalir. Tugas kita bukan mengejar berkat. Tugas kita menyenangkan Tuhan. Tugas kita taat setia kepada Tuhan. Saya merenungkan ini terus Tuhan, apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami kerjakan gitu. Ya, seberapa banyak orang yang merindukan Tuhan, berkati saya, tapi tidak berhubungan baik dengan Tuhan. Ya, saudara, saya diberkati. Saya kesaksian sedikit, ada beberapa hari yang lalu, hari Rabu, Papa Jo dan Mama Jo ke rumah, terus cerita, dan itu menguatkan kami begitu. Yang terpenting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menikmati Tuhan, dapat suaranya secara langsung, bukan dari orang. Karena suara Tuhan secara langsung ada hal yang menyegarkan, hal yang menguatkan, hal yang membuat kita menjadi percaya diri gitu ya. Ya, saudara, amin. Setuju dengan saya? Ya, saudara, kebangunan rohani yang terjadi itu adalah bonus. Berkat-berkat yang terjadi adalah bonus. Lebih daripada itu firman Tuhan katakan, mau nggak engkau dengar suara Tuhan, mau nggak engkau ikut perintah Tuhan, melakukannya dengan setia, itu terpenting dalam hidup kita. Ya. Hari ini menara doa itu bonus. Kalau setiap masing-masing kita tidak dibangun, menara doa ini akan menjadi doa yang garing, saudara. Doa yang biasa-biasa. Tapi setiap kita dibangun, menara doa ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa buat kita. Amin. Saya diberkati dengan berdoa gitu ya. Awal-awal menara doa ini saya 2 kali nggak hadir. Karena saya bangun jam 3. Bangun jam 3, doa satu dulu sebentar, tunggu jamnya ketiduran gitu. Tapi hari ini tidur saya udah ke setting gitu ya. Jam 4 pasti saya bangun, sudah bangun saya gitu ya. 4:30 saya pasti udah buka Zoom. Karena udah nggak pakai alarm gitu ya. Karena udah terbiasa gitu. Yang awalnya jam 3, ini harus jam
jam 4 udah bangun gitu. Ya, dan sudah saat teduh dulu sebelum ikut menara doa, saat teduh baca firman, baru ikut menara doa gitu ya. Ya, satu hal kerinduan yang luar biasa. Ya, saya rindu kita belajar tentang ini. Maafkan kalau saya terbatas untuk menyampaikannya. Juga, ya saya pikir bahwa ini waktu saya lihat topiknya, ini lebih akan banyak berbicara kepada saya. Mungkin daripada kepada Bapak Ibu ya begitu ya, saudara-saudari. Ya. Ya, Alkitab itu sering berbicara tentang sebab akibat gitu ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak sembarang pergi, saudara. Kenapa orang-orang dari Jerman berani pergi? Karena ada firman Tuhan di atasnya. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dengan kepercayaan itulah orang-orang berani gitu ya, pergi. Saudara, kalau kita pergi, kita tidak tahu apa yang menyertai kita menjadi ragu-ragu, takut, tidak percaya gitu. Tapi karena firman Tuhanlah kita dimampukan. Satu kali Ishak menabur, bukan sembarang menabur, tapi Ishak dengar suara Tuhan. Tabur di sini, maka hasilnya 100 kali lipat. Firman Tuhan katakan. Bukan karena pengalaman, bukan karena kebiasaan, tapi karena ada suara Tuhan yang didengar. Ada satu suara Tuhan yang ditangkap sebagai satu iman menjadi sebuah kepercayaan dan dilakukan dengan setia. Itu membuahkan hasil yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, dan saya buka dulu sebentar. Ya, biasanya begini kalau di gereja lain kalau setelah baca Alkitab itu kan berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ya, Bang. Kita buka dulu. Ini ada ayatnya nih. Di Lukas ini, di Lukas. Ya, saya baca ya. Lukas 11 ayat 28 berkata begini bahwa tetapi ia berkata yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kalau biasa yang melakukannya ya. Jadi berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang mendengar suara Tuhan dan melakukannya dan memeliharanya firman Tuhan. Berbahagia kita ya. Saudara, ya, kalau kita baca tentang Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, ada beberapa hal yang saya catat. Ada dua hal yang membuat janji menjadi kepala bukan ekor itu tergenapi. Satu, pertama kita mau mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua kita mau melakukan perintahnya. Suara Tuhan dan perintahnya. Maafkan kalau saya salah gitu ya. Tapi saya mengartikan begini. Suara Tuhan adalah sesuatu yang kita tangkap, yang kita dengar secara langsung dari Tuhan karena keintiman kita dengan Tuhan. Bisa itu firman yang sudah tercatat atau perintah Tuhan yang baru. Misalnya seperti Ishak, ayo tabur di sini, itu suara Tuhan. Tapi kalau menurut saya perintah Tuhan adalah perintah yang sudah tercatat gitu ya. Yang sudah tercatat, yang ada di kitab Alkitab gitu ya. Jadi pentingnya kita mendengar suara Tuhan, pentingnya kita bergaul karib dengan Tuhan supaya suara itu semakin hari semakin jelas, suara itu semakin hari semakin jelas, kita semakin terlatih, kita bisa membedakan benarkah itu dan kita mau taat setia melakukannya. Ya. Salah nggak Bang Rey? Ya, mendengarkan suara Tuhan adalah suara yang langsung kita terima, bisa dari firman Tuhan yang sudah ada atau perkataan baru yang Tuhan rindu untuk sampaikan kepada kita. Ini loh yang saya mau dari kamu gitu. Ya. Jadi mendengarkan suara Tuhan, terus yang kedua melakukan perintah-perintah. Perintah-perintah banyak ya, perintah-perintah Tuhan. Ya, dia kalau di perjanjian lama itu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta gitu. Saya ingat ini SMP gitu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Gitu. Jangan ada Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, di bumi di bawah, atau di air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Membuat kesalahan anak yang bapak anaknya di tempat
dari orang-orang yang manusia. Akan Tuhan kasih setiap ribu orang. Aku dan melakukan perintah-perintahku. Firman Tuhan bilang begitu. Ya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat dan seterusnya, gitu ya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan melakukan segala pekerjaannya dan memberkatinya, menguduskannya. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangankan engkau, gitu ya. Ya, kita harus menghormati hari Sabat, ya, gitu. Banyak aturan seperti itu ya. Nah, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Pertama tadi, kita harus membentuk hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui doa, puasa, penyembahan, banyak hal ya begitu ya. Penginjilan, ya. Kita harus doa, berdoa, 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 berdoa. Jadi hanya seperti itu gitu ya. Seperti itu. Seperti itu. Allah bukan ekor gitu ya, saudara ya. Kita masuk dulu bagaimana begitu kita bisa masuk ke sana. Ya, saat kita intim dengan Tuhan, itu akan membentuk karakter. Saudara yang yang dulunya pemarah, bengis mungkin gitu ya, suka tawuran atau apa gitu ya, mulai diubahkan karena perjumpaan dengan Tuhan. Saat kita bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan janjikan karunia-karunia rohani. Saudara, Tuhan janjikan karunia iman, kesembuhan, pengetahuan, banyak hal gitu ya. Pasti Tuhan janjikan. Kita dapatin semua itu saat kita intim dengan Tuhan. Ya. Jadi saudara, saat kita intim dengan Tuhan, saya percaya bahwa kita bukan menjadi orang biasa-biasa lagi. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa di mana itu ya? Di Kolose 3 ayat 23. Ya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi firman Tuhan bilang begitu. Saat kita intim dengan Tuhan, kita bukan orang yang menjadi bersungut-sungut lagi dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Tapi kita mau memperbuatkan segala sesuatu, kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Ya. Istri saya ada di Zoom nggak? Ada. Tanya istri saya, pernah nggak saya cerita kejelekan atasan saya? Nggak pernah. Karena saya tidak pernah mau mengata-ngatai pemimpin saya, mengata-ngatai atasan saya. Karena apa yang saya dapat itu dari pekerjaan saya gitu ya. Ya, saudara, saat kita tahu kebenaran, kita hidup dalam Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan, kita orang-orang menjadi orang-orang yang berbeda gitu. Bukan orang yang sama gitu. Kalau dulu saya seperti ini, saya melakukan hal-hal yang negatif, hari ini saya berubah, saya menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang positif gitu ya. Karakter kita diubahkan. Kita yang lama sudah menjadi baru karena pembaruan akan Kristus. Ya, saat kita intim dengan Tuhan, kita menerima karunia-karunia rohani yang luar biasa. Saat intim dengan Tuhan, kita bukan menjadi orang yang bersungut-sungut dalam pekerjaan. Kita menjadi orang-orang yang melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati. Firman Tuhan katakan, bukan lagi untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dengan demikian kita mendapat upah daripada Tuhan. Satu kali saya bekerja, tapi saya berharap ini bukan ada korelasinya gitu. Saya bilang, waktu itu saya kerja di leasing, saya bilang begini, bahwa Tuhanlah yang menentukan upah saya. Terus koordinator saya bilang begitu, sayalah Tuhanmu. Karena saya yang menentukan upahmu gitu. Dia bilang gitu. Ya saya nggak tahu gitu ya. Berapa lama setelah itu terjadi hal ini, tidak mengenakan atas hidup dia, dan saya bisa cerita kepada dia. Iya, segala sesuatu dalam hidup kita yang kontrol Tuhan, bukan manusia. Saya bilang begitu ya. Ya. Terus lagi saudara ya, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, kita mengalami pembaharuan akal budi, karakter kita diubahkan gitu. Cara kerja kita bukan kerja yang sungut-sungut, kita mengharapkan sesuatu daripada Tuhan. Amsal mencatat bahwa orang yang cakap, di manakah dia berada, firman Tuhan kata.
di hadapan raja-raja gitu. Jadi saudara, saat kita hidup intim dengan Tuhan, cara hidup kita berubah, kita menaati firman Tuhan, kita tidak melakukan hal-hal yang serong gitu ya. Kita menjadi orang rajin. Saudara, coba tanya Bang Roy. Kalau Bang Roy punya anak buahnya rajin, nurut gitu ya. Pekerjaannya cepat selesai, bahkan punya ide-ide yang cemerlang. Tuhan kasih hikmat untuk kira-kira kalau ada promosi, abang sodorkan nggak namanya? Pasti kan? Saudara, tahun kemarin atasan saya mau pindah, saya kebetulan 2 kali tes, kalau saya tes terakhir saya nggak boleh lagi ikut tes gitu. Terus dia datang ke Palangkaraya ini, sekalian dia pamit, dia bilang, jadi kami kumpul semua, saya datang ke sini khusus untuk kamu sebenarnya. Saya tawarin kamu lagi, mau nggak jadi manajer? Saya diam gitu ya. Dalam hati kecil mau. Tapi kalau saya ingat anak-anak saya, istri saya, Pak, kayaknya enggak dah. Saya cukup. Sampai pulang pun dia tanya, saya tanya nih benar-benar, mau enggak? Sampai saya waktu jalankan mobil gitu, sepang, Pak, saya kemarin penilaian saya nggak bagus. Ya karena kamu nggak mau. Coba kalau kamu mau, penilaianmu bagus lagi. Karena kalau kamu nggak mau, nilainya bagus, yang lain nggak bisa ngangkat ke atas gitu. Padahal kebutuhan kita banyak. Saya diam gitu ya. Saya cerita ke istri saya ada di rumah nih. Saya cerita gimana? Kata istri, kalau papa mau ambil aja. Saya mulai berpikir, tapi saya kan harus kemana-mana gitu ya. Bukan masalah ketakutan, tapi saya lebih rindu, saya dekat dengan anak-anak saya ketimbang saya jauh-jauh dari anak saya gitu ya. Dari keluarga saya gitu. Karena saya pikir satu hal, berkat itu dari Tuhan. Tuhan sanggup memberkati kita dalam segala hal gitu ya. Ya, bukan keinginan kita. Saya nggak dapatin, saya harus terima ini gitu ya. Ya, sampai akhirnya berangkat, terus baru minggu kemarin teman saya bilang begini, seharusnya tahun ini abang ikut tes lagi. Tapi pertimbangan kemarin ada koordinator kami udah pindah ke Medan bilang begini, tapi pertimbangan kami, abang itu istri lagi hamil. Kalau ditawarin pasti abang nggak mau. Iya juga saya bilang, pasti saya nggak mau. Karena nggak mungkin anak saya lahir, saya harus pergi kemana sebelum gitu. Saya pengen dekat dengan anak saya gitu. Ya saudara, ya saya belum dapatin, saya belum dapatin. Ya, nggak mungkin nggak. Saya ingat saya jadi marketing, dalam 1 tahun saya 3 kali dipromosi. 3 kali Pak, saya dipromosi Pak. Gaji saya paling tinggi waktu itu. Senior saya gaji masih waktu itu 2,7, saya udah 3,5. Grade cepat naik. Dan saya belajar untuk tidak menerima uang, dikasih saya nggak ambil. Dibilang ini ucapan terima kasih, saya nggak ambil. Karena di ketentuan perusahaan kami nggak boleh ambil, saya nggak ambil. Kalau ada saya kembalikan. Atau yang janji-janji di luar, Pak nanti ketemu di sini, saya nggak datang. Saya alasannya, orang bank kan banyak uang Pak. Bapak kan bukan merendahkan, Bapak kan butuh uang. Ya, saudara, saya percaya bahwa pembela kita adalah Tuhan. Yang memberkati kita Tuhan. Kita bisa berusaha apapun, mengerjakan segala sesuatunya apapun, kalau Tuhan nggak berkati sia-sia. Ya. Ishak taat gitu ya. Ishak taat. Menabur di lahan yang begitu keringnya waktu itu, sedang terjadi kelaparan, dan menurut ahli-ahli pertanian itu nggak mungkin. Tapi hal itu terjadi luar biasa, hasilnya 100 kali lipat. Hari ini mungkin tidak pernah ada kejadian seperti itu. Orang menabur dan hasilnya 100 kali lipat. 100 kali lipat itu banyaknya, luar biasa. Kita kalau usaha untung 1 kali lipat aja lumayan gitu. Modal 100 juta, dapat 100 juta itu luar biasa gitu ya. Ini modal 1 juta, dapat 100 juta. Luar biasa gitu. Luar biasa gitu ya. Hukum ekonominya sungguh-sungguh berjalan gitu. Dengan modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Ini bukan sebesar-besarnya, ini sangat besar gitu ya. Puji nama Tuhan. Ya. Tapi satu hal, kita buka dulu di Maleakhi 2 ayat 2.
Amin. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, Malikiya 2 ayat 2. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikannya. Saudara, ya, kita hidup di zaman kasih karunia. Ini hidupnya di zaman perjanjian lama, saudara ya. Tapi firman Tuhan katakan jika engkau tidak memperhatikan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, berkat yang ada padamu itu, ini untuk imam-imam yang pada waktu itu ya, berkat-berkat yang kuberikan padamu bisa menjadi kutuk. Ya. Seolah-olah engkau diberkati tapi hidupmu nggak damai sejahtera. Seolah-olah engkau melimpah-limpah begitu, melimpah ruah, tapi hidupmu nggak ada damai sejahtera gitu. Begitu banyak orang kaya hari ini yang hidupnya kelihatan wah gitu, tapi nggak ada damai sejahtera, saudara ya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kesimpulannya sudah kesimpulan nih, cepat benar gitu ya. Mari kita bersama-sama belajar, saudara ya, untuk intim, bergaul karib dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, melakukan dengan setia segala perintah Tuhan gitu. Tidak terkecuali dari kita, anak kecil, anak-anak, orang tua, dewasa gitu ya. Mari kita bergaul intim karib dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya yang difirmankan Tuhan bahwa engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor itu terjadi itu di tengah-tengah kita. Jangan cuma bilang engkau akan jadi kepala bukan menjadi ekor, tapi kita bukan pelaku firman Tuhan. Kita bukan pendengar firman Tuhan yang setia. Omong kosong. Tidak akan terjadi. Tapi kalau kita benar-benar hidup dalam Tuhan, kita mau mendengarkan suara Tuhan, kita melakukannya dengan setia firman Tuhan, percayalah Tuhan yang promosi kita, bukan manusia. Percayalah, janji Tuhan katakan Tuhanlah yang menyediakan upah bagi kita, bukan manusia. Hari ini kita bekerja, jangan berpikir bahwa manajemen lah yang kasih upah saya, perusahaan saya lah yang kasih upah saya, bos saya lah yang kasih upah saya. Bukan. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan mau memberi yang terbaik untuk hidupmu. Karena engkau sudah menjadi muji penyembah orang yang turut taat kepada Tuhan. Amin. Ya, ya saudara. Saya percaya begini, keberhasilan dalam pelayanan, keberhasilan kita dalam keluarga, dalam pekerjaan usaha, itu tidak lepas daripada hubungan baik kita dengan Tuhan. Semakin intim kau dengan Tuhan, semakin kau dengar Tuhan, semakin hari lepas hari kau mencari Tuhan. Ya, percaya bahwa tuh kita terima bonus yang daripada Tuhan. Tuhan yang promosi kita. Ada bonus daripada Tuhan. Jadi saudara, hari ini saya mengajak kita semua, kalau saya mengajak kita semua, kita harus percaya janji ini. Kita harus percaya janji ini bahwa kita menjadi kepala bukan ekor. Kita harus percaya. Karena ini janji Tuhan yang sudah tercatat. Tapi jangan kau kejar itu. Tapi percayalah saat engkau melakukan firman Tuhan, engkau mau cari Tuhan, engkau tunduk taat kepada Tuhan, setiap saat engkau mau setia kepada Tuhan, janji itu ada pada kita. Janji itu menyertai kita. Berkat-berkat yang sudah tercatat itu menyertai kita. Sepanjang jalan kita menyertai kita gitu ya. Jangan takut, percaya saja. Kuat dan teguhkan hatimu. Bapak Niki sering bilang gitu ya. Kuat dan teguhkan hatimu. Maka Daud memperkuat kepercayaannya. Ya Bang Herman ya. Harus seperti itu. Kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya janji kepala, menjadi kepala dan bukan ekor itu tergenapi atas gereja kita. Kita menjadi gereja yang memimpin gitu ya. Gereja yang berdampak. Kita menjadi gereja, kepala gereja gitu ya. Kita boleh menyatakan kepada dunia gitu ya. Kebangunan rohani terjadi karena kita mau berdoa, mau taat kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini sungguh buat saya pribadi membuat saya tidak bisa tidur, saudara ya. Tuhan, saya mau ambil bagian. Karena saya pikir ini firman kepada saya, gitu ya. Saya bersyukur punya orang-orang yang mau menasihati, gitu ya. Ada Bang Roy, ada Papa Stephen dan keluarga, ada Papa Jo dan keluarga.
mau menegur saya. Ada Pak Abam, Pak Robert, Pak Nike yang sering bersama-sama gitu ya, bisa cerita gitu ya. Dan saya bersyukur ada orang-orang yang boleh mengingatkan gitu ya. Nasihat itu sangat penting buat saya pribadi. Saya sama istri menerima semua nasihat. Karena benar kami tidak bisa melihat diri kami sendiri. Tapi orang lain bisa melihat kami seperti apa gitu ya. Ya karena tanpa teguran, tanpa nasihat, kami nggak bisa jadi apa-apa gitu ya. Bersyukur, terima kasih gitu ya. Dan hari ini saya bisa bicara seperti ini karena saya mengalami gitu apa yang Tuhan sudah janjikan. Dan saya mau terus mengalami apa yang Tuhan sudah janjikan. Berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan begitu ya. Terakhir kita buka lagi ayat ini yang tadi ya Bapak Ibu mengingatkan kepada kita Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Walaupun tadi sudah ada kesimpulannya, mari kita doa lagi dan taruhkan dalam hatimu, taruhkan dalam imanmu bahwa ini akan terjadi atas hidupku saat aku mau dengar-dengaran akan Tuhan, mau melakukan dengan setia apa yang diperintahkan Tuhan. Baik, kita baca sama-sama saudara dengan bersuara ya Bapak Ibu, saudara-saudari. Ulangan 28 ayat 1 berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuat bagimu pemeliharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Puji nama Tuhan, saudara. Ya, firman Tuhan begitu luar biasa bagi kita, janjinya luar biasa bagi kita. Hanya mau nggak kita untuk meresponi Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan. Ya, ayat yang ke-10 saya suka bahwa segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Kita akan menjadi teladan atas kepercayaan kita. Orang-orang boleh menyaksikan kenapa dia berbeda karena ada Yesus dalam hidupnya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini Tuhan kami ada menara doa. Ya Tuhan jumpai setiap kami. Kami berdoa agar semua ini tidak menjadi rutinitas atas kami. Tapi ini sungguh membangunkan, membangkitkan roh kami. Kami menjadi orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami mencintai Tuhan dan kami mau Tuhan setiap saat, setiap waktu melakukan firman Tuhan.
Kami mau menikmati Engkau, bergaul karib dengan Engkau, mendengarkan suara-Mu. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Mengerjakan segala sesuatu seperti apa yang Bapa kerjakan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau mendengar arahan Tuhan. Kami mau mendengar apa yang Tuhan mau rindu sampaikan atas kami. Dan kami mau menjadi pelaku. Syaramu Bapa, lembutkan hati kami. Biar Roh-Mu bekerja Tuhan. Ya, kami terbatas sebagai manusia. Hanya oleh Roh-Mu Tuhan kami dikuatkan. Daging kami lemah, tapi Roh-Mu membuat kami menjadi perkasa. Tuhan Yesus, kami mau terima janji-janji itu. Janji-janji yang luar biasa. Kami percaya saat Tuhan, setiap kami jemaat-Mu Tuhan, masuk kepada pengenalan yang lebih dalam lagi akan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Bergaul karib intim dengan Tuhan. Mendapati suara-Mu. Kegerakan rohani yang luar biasa terjadi atas tempat ini. Dan mengalir Tuhan ke mahasiswa, pelajar, ke keluarga, ke profesi, ke anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan taruhkan dalam hati kami. Untuk kami mengerjakannya ini dengan sungguh-sungguh. Sebagai satu kepercayaan Tuhan untuk kami boleh bertumbuh bersama-sama. Tuhan berkati Tuhan. Mendengar doa kami. Terima kasih. Apa yang hari kami lakukan hari-hari ini. Tuhan tolong kami. Ada hanya satu Tuhan. Kami datang untuk kami mencari Tuhan. Bukan mencari manusia. Kami datang untuk mencari Engkau. Bukan mencari manusia. Kami mau meneladani Engkau Tuhan. Kami mau menaruhkan Tuhan. Segala kepercayaan kami. Harapan kami. Semua dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan kekuatan kami. Bapa yang sempurna. Allah yang kekal. Ada Bapa kasih. Haleluya. Haleluya. Oh. Oh, haleluya. Oh, rama 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 ya rama. Oh. Oh. Haleluya. Bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Mengenalmu secara pribadi. Bertemu Yesus dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Mengenalmu secara pribadi. Bertemu Yesus dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku bertemu dengan Engkau Tuhan. Mengenalmu secara pribadi. Amin. Dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu bertemu. Bertemu dengan Engkau Tuhan.
mengenalmu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Dengan Engkau Tuhan Yesus, mengenalmu secara pribadi. Dengan Engkau Yesusku, itulah yang selalu bertemu. Dengan Tuhan Yesus, ya, mengenalmu secara pribadi. Dengan Engkau Yesus, yang selalu Haleluya, yang selalu kamu rindu Tuhan, yang selalu rindu. Amin. Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mendapati setiap kami, jamah setiap kami dengan kehadiran-Mu yang luar biasa Tuhan. Saat dalam perkumpulan-perkumpulan kami Engkau hadir, kami percaya Bapa mengubahkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa, pimpin kami Tuhan lebih dan lebih dalam lagi mengenal pribadi-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang haus dan lapar Engkau puaskan dengan pengenalan akan Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan setiap kami oleh kemurahan-Mu, oleh janji-Mu yang Engkau nyatakan atas kami, agar setiap kami menikmati janji yang Tuhan berikan atas kami. Permasalahan-permasalahan atas kami adalah permasalahan-permasalahan biasa yang tidak melampaui kekuatan kami. Kami mau berlari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kepada rencana Tuhan, menyelesaikan janji Tuhan, menyelesaikan garis akhir yang Tuhan tetapkan bagi kami. Kami bukan orang-orang cengeng, orang-orang yang selalu Tuhan berkutik atas masalah-masalah kami, yang membuat kami tidak berdaya. Kami percaya Tuhan, oleh Roh-Mu yang perkasa memampukan kami. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar jemaat Tuhan, gereja Tuhan, menjadi jemaat yang perkasa dalam iman, perkasa sehari pas hari, menjadi berkat dimanapun kami berada, karena kami garam Tuhan, karena kami terang Tuhan, dimanapun kami berada. Menjadi orang yang berbeda, orang yang menyatakan Kristus, orang yang menyatakan bahwa Kristus hadir atas hidup kami. Kristus ada, Roh Allah ada pada kami. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih janji-Mu hari ini. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami naik tidak turun saat kami mau dengar-dengar akan Engkau. Mau setia melakukan firman. Urapi jemaat-Mu Tuhan. Urapi jemaat. Kami percaya firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau menyingkapkan, membukakan lebihlah Tuhan atas kami. Perkara-perkara ajaib dan luar biasa. Dimanapun kami, Tuhan berbicara atas kami. Terima hopaka ya radang kasyokara. Bima radaba kasika roba batika. Aduh tuh belaka ya dalam masih. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenalmu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu rindu. Itulah yang selalu rindu.
Itulah yang selalu ku rindu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau katakan amin, yes atas firman-Mu yang kami dengar pada saat pagi hari ini. Bukan hanya menyenangkan telinga kami saja Tuhan, tapi biarlah benih firman itu boleh tertanam di dalam hati kami yang terdalam. Sehingga firman itu pada waktunya akan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkat dari Bapa itu yang menjadi bagian atas hidupnya. Tambah-tambahkan lagi hikmat, tambah-tambahkan lagi pengetahuan, tambah-tambahkan lagi karunia-karunia roh yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Pakai dia untuk menjadi berkat, untuk menjadi orang-orang yang berpengaruh di tempat dia bekerja, di bisnisnya Tuhan, di keluarga. Dia boleh menjadi kepala Tuhan, menjadi panutan buat setiap orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Bang Yanto Tuhan. Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati keluarganya, anak istrinya Tuhan. Biarlah kesejahteraan itu menjadi bagian atas setiap, menjadi milik mereka Tuhan. Menjadi hak yang akan tinggal tetap atas hidup mereka. Berkati anak-anak mereka, berkati istrinya dalam pekerjaannya Tuhan. Agar mereka benar-benar Tuhan pakai menjadi keluarga yang boleh menampilkan karakter Kristus atas setiap orang-orang yang mereka temui di pekerjaan maupun di keluarga besar mereka. Berkati setiap usaha mereka, apa yang mereka rancangkan, apa masa depan, mari Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu. Lalu sebentar kami mau memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Kami mau belajar untuk boleh memberikan apa yang kami miliki, keuangan kami untuk Tuhan. Bukan karena Tuhan kekurangan, tapi karena kami mau belajar untuk mendisiplinkan hati kami, untuk kami boleh taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami beri dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kita, berbahagialah. Silakan untuk persembahkan. Lagunya agak gimana gitu. Takut meleset saudara. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan tidak daunnya. Apa saja yang diperbuat pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak daunnya. Apa saja yang diperbuat pasti berhasil. Berbahagialah orang
Berbahagialah orang yang kesukaannya. Ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti dan yang tidak layu daunnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat pasti berhasil. Puji nama Tuhan. Sebelum kita dengar pengumuman, ada yang mau bagi kesaksian? Yang baru datang? Ya, puji nama Tuhan. Mungkin sedikit atau sedikit banyak. Ya, bersyukur tadi malam kami PA sama Angela gitu kan ya. Jadi mulai buku 2, di mana buku 2 ada 14 pelajaran. Saat dia buka, pertama hati Bapa, kedua gambar diri, terus pemulihan luka batin. Langsung Angela bilang, ini kan sudah katanya waktu retreat. Iya, dua jilid lagi saya bilang gitu ke dia. Tapi kita percaya kita mau apa, kan lain, saya bilang lain. Kalau lagi klasikal, bingung dia klasikal. Maksudnya kalau lagi retreat kan banyak orang, dengan PA itu pasti beda lah, saya bilang. Pastilah kita akan dapati firman Tuhan. Dan puji nama Tuhan, saat kita mulai bahas firman Tuhan gitu kan, jadi satu hal yang apa, yang kita dapati tentang hati Bapa, mungkin semua pada itu ya, yang tentang anak sulung dan anak bungsu gitu kan ya. Yang dibahas kan tentang anak bungsu yang pergi gitu kan ya, pergi keluar dari rumah Bapa. Dan di situ yang apa, saat kami mulai jawab pertanyaan, ada beberapa hal yang cukup kuat gitu kan ya, berbicara bahwa tentang bahwa hatinya Bapa itu dia rindu semua orang itu selamat gitu kan ya. Bapa rindu tidak ada satupun yang binasa. Itu kerinduan Bapa. Makanya dia kasih Yesus Kristus. Yesus Kristus itu menjadi korban yang sempurna karena Yesus Kristus. Nah, melalui Yesus Kristus maka kita akan bisa berdoa kepada Bapa. Gitu kan langsung itu. Itu kemudian yang kedua, bahwa Bapa itu memberikan pemberian yang baik. Jadi nggak pernah yang tidak baik. Nah, kemudian saya mulai ya langsung bagiin kesaksian gitu kan ya. Mama cerita nih, Mama bilang kan ya. Jadi di kantor, Mama ini 3 bulan yang lalu, Mama kalau ada tunjangan kinerja, kalau di itu ya, kalau gaji kan sesuai dengan masa kerja, pangkat dan golongan. Tapi ada namanya tunjangan kinerja, di mana itu berdasarkan grade. Kalau orang tahu ya, grade maksudnya grade 1, 2, 3 sampai sekian gitu kan. Nah, saat itu 3 bulan sebelumnya Mama di grade 7, tiba-tiba ada surat Mama diturunkan menjadi grade 5. Kata Mama, Mama kecewa. Ya manusiawi, kecewa. Mama bilang, karena itu akan berdampak kepada penghasilan, saya bilang ke Angela. Itu akan berdampak ke penghasilan. Tapi saat Mama berseru kepada Tuhan, Mama berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih satu firman. Tuhan bilang apa? Kalau kamu baik kepada orang yang baik, apakah kelebihanmu? Tidak ada. Tapi kalau kamu baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu, maka Kristus akan percaya atas hidupmu. Awalnya saya protes. Saya bilang, Mama protes karena nggak terima akan hal itu. Tapi firman sudah keluar dari mulut Allah. Saya tahu kalau saya tetap berdalih, tetap tidak akan mentaati firman yang saya doa, saya minta firman, dan Tuhan kasih saya nggak turut, itu saya yakin hidup saya tidak akan lebih baik. Akhirnya 1 minggu saya bergumul akan hal itu, dan akhirnya
Setelah 1 minggu saya bilang, yes, saya tahu gak nyaman Tuhan. Kalau saya berbuat baik kepada orang yang baik sama saya. Sementara orang ini menurunkan grade saya. Saya bilang gitu kan. Itu menurunkan grade saya dari 7. Itu otomatis penghasilan saya berkurang. Berkurang gitu kan ya. Itu manusia saudara, manusiawi banget gitu kan ya. Dan akhirnya, tapi ya saat saya bilang, yes, saya mau taat. Itu langsung beban itu lepas. Beban itu semuanya terlepas. Dan ada satu sukacita. Mungkin sedih saudara, karena harus diturunkan grade-nya. Tapi ada satu sukacita yang luar biasa gitu kan. Maksudnya sukacita karena mentaati firman. Mentaati firman gitu kan ya. Betul kata Bang Yanto tadi, bukan karena grade, bukan karena manusia yang mengatur gaji kita. Berkat kita itu bukan manusia, tapi Tuhan. Gitu kan. Tuhan yang memberikan berkat kepada kita. Manusia bisa menurunkan kita, bisa, tapi Tuhan punya cara untuk boleh memberkati kita, gitu kan ya. Nah, saat saya taat akan firman Tuhan, saya bilang, yes Tuhan, akan firman-Mu, saya mau lakukan itu. Maka saat itu pun langsung firman Tuhan yang lain mengalir. Terima kasih. Langsung saya takut karena tempat baru ya, saya belum bisa, walaupun saya kenal orangnya, tempat baru dengan suasana baru, orang-orang muda semuanya gitu kan ya, saya yang paling tua gitu kan ya, aduh saya bilang gimana ini, tapi langsung Tuhan bilang lagi firman selanjutnya, aku akan memberkati engkau, aku akan melindungi engkau. Langsung saya bilang yes Tuhan, yes. Langsung saya mulai, ya biasa hari pertama tidak bagus, tidak apa, masih bengong aja, tapi luar biasa Tuhan mengajar saya. Saat saya bilang, apa yang ibu bisa tolong? Saya bilang, oh ini aja bu. Langsung saya bilang, ibu bagian belakang aja ya, kalian aja bagian depan. Saya bilang, ibu bagian jalan-jalan aja deh. Maksudnya jalan-jalan mengambil berkas gitu kan ya. Dan puji nama Tuhan gitu kan ya. Memang pada saat bulan Juni saya terima tunjangan itu sedikit saudara. Sedikit. Tapi kemudian saya bilang sama Angela, bulan bulan Juli kemarin, tetap sama tunjangan itu, tapi bagaimana Tuhan bisa menambahkannya melalui yang lain, Tuhan tambahkan. Coba kami main hitung-hitungan gitu kan ya, main hitung-hitungan. Saat mama di sini grade 9, grade 7 segini-segini dapatnya. Saat mama dapat gini, memang dapat yang ininya pokoknya segini. Tapi coba lihat ini. Wah, selisih kata yang contohnya nih saya bilang contoh selisih. Itulah bukan manusia yang memberkati kita, berkat itu dari Tuhan. Saat kita taat firman Tuhan, maka berkat itu akan mengalir buat kita, gitu kan. Dan ini lagi cuma bilang apa sih cerita sama ini lagi nggak tahu dari mana ceritanya bilang tiba-tiba ya apapun alasannya, apapun keputusan gubernur gitu kan, karena kami di provinsi, tiba-tiba timbul keluar surat keputusan gubernur bahwa grade-grade itu, misalkan saya bilang dari misalkan 1 juta tiba-tiba naik jadi 2 juta gimana itu cara Tuhan saya bilang cara Tuhan bisa menggerakkan hati raja-raja untuk memberkati hidup kita. Tuhan bisa memakai siapapun untuk Tuhan Tuhan memberkati kita. Jadi kita nggak usah takut, demikian. Langsung saya bilang, demikian juga itulah Bapa kita, Dia selalu memberi pemberian yang baik kepada kita. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu. Dan saya pribadi langsung ada satu sukacita di mana di saat saya bilang, iya nanti nih kamu dipersiapkan jadi pekerja di buku 2 ini. Karena di buku 2 ada tentang hati Bapa, pemulihan gambar diri, kemudian luka batin, kemudian ada juga baptisan Roh Kudus, karunia Roh Kudus, kemudian ada perpuluhan, mengelola keuangan. Nah, itu semua itu kita akan pelajari dan kamu harus siap untuk hal itu. Ini bukan hanya kita pelajari saat kita sekarang, saya bilang, tapi ini pada saat kamu nanti SMP, SMA, kuliah gitu, bahkan bekerja. Ini nih hati Bapak ini tetap aja. Mungkin kamu nanti akan dikecewakan orang sama seperti Mama. Tapi kamu ingat, Bapak selalu memberikan pemberian yang baik. Memberikan pemberian yang baik. Enggak pernah Tuhan itu, kamu minta Bapak aja lihat, Bapak
minta roti tapi dikasih ulang, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi syaratnya seperti kata Bang Yanto tadi, mendengarkan suara Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan firmankan kepadamu hari ini, responi, anggapi, dan kerjakan. Maka engkau akan melihat buah-buahnya. Nah, saat saya belajar dengan Angela, itu seperti apa ya? Seperti ya, dia pun bisa melihat bahwa, oh iya, Bapa di surga itu, apapun kondisimu nanti ke depan, ingat, Bapa di surga selalu ada untukmu. Bapa di surga selalu ada tersedia untukmu. Dia akan selalu menunggumu meskipun kamu sudah salah, kamu lari dari Tuhan, dari apa. Tapi ingat, Bapa di surga selalu menunggu kamu pulang. Saya bilang, itu yang nggak bisa diberikan oleh siapapun, baik papa sama mama, nggak bisa kamu kasih apa-apa, tapi Bapa di surga bisa mengerjakan jauh lebih besar. Nah, itu satu sukacita di saat kami belajar tentang hati Bapa. Mungkin berbeda dari sudut pandang, dan satu yang saya bilang ke Angela, ingat, kamu harus ingat, kalau kamu sudah ada di rumah Bapa, ingat si sulung, kenapa dia protes? Aku di rumah Bapak tapi nggak nikmati, nggak bisa pesta, nggak bisa apa, salah sendiri. Ingat, saya bilang, kamu sudah ada di rumah Bapak, lalu harus menikmati semua yang Bapak sediakan. Emang apa yang Bapak sediakan, kata Eng? Ya, kamu minta apa? Kamu minta saat ini kamu belajar, kamu minta kepintaran, minta hikmat dari Tuhan, berdoa, minta sama Tuhan. Itu jangan sampai kita menjadi sama si sulung, akhirnya sirik sama si bungsu, karena kita tidak menikmati semua kelimpahan Tuhan. Sementara kita ada di rumahnya, kita tidak menikmati segala sesuatu yang ada di rumah Bapa. Sementara kita sibuk mungkin apa, kita nggak menyadari. Jadi jangan mau rugi ya, kamu disediakan lembu-lembu, tambun-tambun. Saya bilang, jangan sampai nggak pesta, gitu kan ya. Ya dengan bahasanya dia, tapi itulah yang kalau kita sudah ada di dalam rumah Tuhan, anak-anak kita ada di dalam rumah Tuhan, pastikan dia menikmati setiap kelimpahan Tuhan itu. Pastikan dia menikmati semua harta surgawi yang Tuhan sediakan buat keturunan kita. Pastikan dia harus menikmati. Jangan sampai dia ada di rumah Tuhan, apa sih? Oh, saya nggak nikmati apa-apa. Enggak tuh gitu. Jangan sampai, tapi pastikan dia mengalami hal-hal luar biasa, menikmati setiap kekayaan di rumah Tuhan. Dia harus nikmati itu. Supaya apa? Melalui hal itu dia akan cerita, di rumah Bapakku luar biasa. Itu yang akan menarik orang untuk boleh datang, untuk juga merasakan kebahagiaan di dalam rumah Bapa. Jadi itu satu apa ya, satu hal yang apa sukacita saat kami kemarin tadi malam PA gitu kan ya, jadi kami cerita gitu kan, dan ya bersukacita gitu kan ya, bersukacita saat pemuritan, hal itu boleh apa, boleh bergairah gitu kan, kita bisa menyatakan kepada anak kita bahwa meskipun orang tua terbatas, orang tua rohani terbatas, tapi dia punya Bapa yang tidak terbatas, yang sanggup boleh mengabulkan cita-citanya, pekerjaannya, bahkan masa depannya, semua ada dalam desain Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada lagi yang mau bagi kesaksian? Ada abang. Puji nama Tuhan, ada lagi? Kalau nggak ada, kita mau dengarkan pengumuman hari ini. Nanti sore jam 3 ada komsel Lamboyan. Nanti bagi yang mau terlibat silakan menghubungi guru sekolah minggu yang bertugas saat ini. Kemudian hari Selasa ada komsel Jekan Raya. Nanti tempat siapa akan dilangsungkan, nanti akan diinformasikan di WA Group. Kemudian pada hari Kamis ada komsel profesi yang akan dilaksanakan mungkin secara online maupun onsite jam 7 malam. Kalau tadi komsel Jekan Raya itu jam 6 sore. Kemudian pada hari Sabtu itu ada komsel pelajar setengah 1 siang di Terasuma. Kemudian komsel mahasiswa di tempat ini jam 5 sore, dan malam komsel Kereng Sehati.
jam 7 malam tempat akan diinformasikan selanjutnya. Kemudian pada hari Minggu ada ibadah raya jam 9 pagi dan ada juga ibadah sekolah minggu pada jam 9 pagi di tempat di ruangan yang lain. Puji nama Tuhan. Ada tambahan pengumuman, Pak? Kalau tidak ada, mari kita berdiri, kita mau terima berkat Tuhan. Sebab Engkau memperoleh bangsa-bangsa dan diami kota-kota siapkan sebab Engkau kan menembak keganan yang memperoleh bangsa-bangsa dan diami kota-kota siapkan sebab yang memperoleh bangsa-bangsa dan diami kota-kota siapkan kota-kota siapkan keganan ke kiri keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dikatakan sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri dan keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan menyiapkan keturunan-keturunan kita untuk memperoleh bangsa-bangsa. Oleh karena itu bersukacitalah dengan keturunan, dengan kepercayaan yang Tuhan percayakan hari-hari ini kepada kita, baik keturunan jasmani, keturunan rohani. Bagaimana caranya dengan kita menjadi teladan? Bagaimana caranya dengan kita membangun dengar-dengaran suara Tuhan supaya ada warisan-warisan rohani yang kita dapat wariskan bagi keturunan-keturunan rohani kita. Mungkin hari-hari ini di mata dunia kita bukan siapa-siapa, tetapi ada perkara besar yang kita masuk dalam rancangannya Tuhan. Tuhan mau menjangkau dunia ini juga melalui keturunan-keturunan kita. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa, amin, dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah. Sekali lagi katakan, sebab kau akan mengembang, katakan keturunanmu. Engkau akan mengembang ke kanan, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah. Sebab engkau akan mengembang, kata Tuhan. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri,
Kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah diri. Sekali lagi katakan, sebab kau berkembang, sebab kau berkembang ke tanah keturunanmu memperoleh bangsa-bangsa. Amin, amin. Dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah untuk siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu Tuhan pada waktumu Tuhan akan memanggil kami dan mengumpulkan kami Tuhan. Tidak ada harta benda yang berharga, yang cukup berharga untuk kami bawa kembali ke dalam rumah-Mu di surga ya Bapa di surga. Tapi ada perkara yang dapat kami kerjakan melalui hidup kami di dunia ini. Saat melalui hidup kami Tuhan, ada warisan-warisan rohani Tuhan yang akan terus bekerja Tuhan di dalam kerjaan-Mu ya Tuhan Yesus. Mengerjakan amanat agung dengan setia ya Tuhan. Kami tidak dapat mengajari mereka dengan detail, dengan hikmat. Kami tidak dapat menjamah mereka secara fisik bahkan secara jiwa. Tapi ada roh Tuhan yang mampu bekerja melalui hidup kami Tuhan. Saat kami punya hubungan pribadi yang baik dengan Bapa Surgawi, Engkau dapat leluasa bekerja melalui kehidupan kami Tuhan. Untuk menjamah, membangkitkan, mempersiapkan keturunan-keturunan rohani kami ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, oleh karena itu ini kami gereja-Mu, ini kami imam-imam Tuhan. Bawa pakai kami Tuhan, melalui hidup kami Tuhan, menjadi true worshiper Tuhan. Penyembah-penyembah Tuhan yang sejati Tuhan. Bukan dengan kiasan-kiasan apa-apa Tuhan. Tapi biarlah Tuhan sendiri yang mendapati hati kami Tuhan. Membawa persembahan yang kudus, yang sejati, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau leluasa bekerja melalui hidup kami Tuhan. Untuk meneruskan Tuhan, pekerjaan amanat agung Tuhan itu melalui hidup kami ya Bapak. Tuhan kami berdoa saat kami bergaul Tuhan dengan anak-anak kami, baik itu keturunan jasmani, keturunan rohani kami ya Bapa di surga. Kami berdoa impartasi roh Tuhan tidak terhalang-halangi Tuhan oleh perkara-perkara yang lain. Tapi sungguh Tuhan, pengurapan roh Tuhan itu bekerja melalui hidup kami Tuhan. Itu turun Tuhan atas keturunan-keturunan kami, anak-anak kami ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, beri kami hati Tuhan. Berikan hati Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati ya Tuhan untuk menjadi bejana-bejana-Mu ya Bapa di surga. Tidak ada perkara lain yang lebih layak kami kerjakan Tuhan. Semuanya Tuhan sudah tebus di kayu salib. Satu perkara Tuhan di hati kami saat kami mau Tuhan mempersembahkan hidup kami ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Supaya apa yang menjadi rencana agung Tuhan itu terjadi juga melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya perkara yang sama Tuhan kerjakan juga bagi rumah Tuhan, bagi umat Tuhan di berbagai tempat dalam hari-hari ini. Engkau sedang bangkitkan gereja-Mu ya Tuhan untuk masuk dalam satu zaman yang baru di depan kami ya Tuhan. Dan untuk itu ya Tuhan, Tuhan taruhkan, bangkitkan kesadaran bagi kami Tuhan. Untuk kami mempersiapkan anak-anak kami. Generasi yang akan menghadapi Tuhan zaman yang baru nantinya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar pengurapan Tuhan yang dahsyat itu bekerja terus di tengah-tengah kami ya Bapa di surga. Engkau yang ada dalam setiap zaman ya Tuhan. Engkau sudah siap ya Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan menolong kami Tuhan, umat-Mu, menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang sudah membagikan firman-Mu ya Bapa di surga, kami berdoa kepekaan yang daripada Tuhan terus bekerja dalam kehidupannya Tuhan. Terlebih lagi apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan atas hidupnya dan keluarga ya Tuhan. Tepat seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Biar terjadi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.
Bapa di sorga, kami gerejamu yang hari ini juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Hari-hari ini kami sedang mempersiapkan Tuhan untuk pemilihan kepala daerah Tuhan. Di berbagai tempat Tuhan, di provinsi, di kabupaten, di kota ya Bapak. Tuhan, kami berdoa Tuhan yang menunjuk dan mengangkat Tuhan pemimpin-pemimpin Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan untuk membawa dan mengerjakan misi Tuhan, mengerjakan kesejahteraan Tuhan, seperti yang Tuhan sudah persiapkan ya Bapa di surga. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan untuk Kalimantan Tengah Tuhan, untuk kota Palangkaraya juga ada 13 kabupaten yang ada di Kalteng Tuhan. Bapak kami berdoa, mari Tuhan yang angkat Tuhan, persiapkan Tuhan hamba-hambamu Tuhan yang akan Engkau tempatkan menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Bapa di surga, kami percaya dengan jalan-jalan-Mu yang ajaib Tuhan, Engkau akan munculkan mereka ya Bapa di surga. Kami berdoa tangan-tangan Tuhan, tangan Tuhan sungguh bekerja melawat partai-partai politik Tuhan, melawat seluruh Tuhan pemilih-pemilih Tuhan di wilayah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, pemimpin yang Tuhan tetapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin kami Tuhan, baik di kota, kabupaten, provinsi Tuhan. Mari Tuhan yang luruskan, buka jalan-jalan mereka Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa pertolongan Tuhan untuk KPU Tuhan yang sedang menyiapkan semuanya Tuhan dari tingkat pusat Tuhan sampai ke daerah Tuhan. Tuhan yang menolong Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk rencana-rencana pemerintah Tuhan yang akan melanjutkan Tuhan kepemimpinan ke presiden Tuhan yang baru nanti ya Tuhan, supaya sungguh apa yang sudah dipersiapkan Tuhan melalui janji-janji mereka ya Bapak di surga, baik itu program makan siang gratis atau apapun ya Bapak Tuhan, kami berdoa pertolongan Tuhan yang nyata bagi bangsa ini Tuhan, supaya pemerintahan kami Tuhan tidak menjadi cemooh Tuhan. Kami berdoa membela Tuhan pemerintahan ini Tuhan, baik yang sekarang maupun yang selanjutnya nanti yang meneruskan Tuhan. Kami berdoa juga keputusan-keputusan tentang ibu kota negara di Nusantara Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya semua rancangan surgawi itu yang terjadi Tuhan atas bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketetapan Tuhan tidak dapat digoyang-goyangkan Tuhan. Bapak, kami berdoa jika ada wacana rancangan yang jahat yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, Bapak, kami gerejamu berdoa biar dibatalkan semua rancangan-rancangan itu, petisi-petisi setan itu. Kami hancurkan semuanya, tolak dari hadapan Allah Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terlebih Tuhan supaya sungguh firman-Mu Tuhan yang berkata, Bani Kedar dan Nebayot yang berdiam di pulau-pulau Tuhan, pada waktumu Tuhan Engkau akan bawa mereka semua Tuhan untuk menjadi persembahan Tuhan, untuk semarak bagi kemuliaan-Mu Tuhan di dalam rumah-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, lembutkan Tuhan hati saudara-saudara kami Tuhan, kaum Kedar Nebayot Tuhan yang ada di negeri ini ya Tuhan. Mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau dengan cara-Mu sendiri ya Bapa di surga. Beri kami gereja-Mu hati yang berani Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan, kabar baik itu kepada mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang bangkitkan orang-orang damai Tuhan, yang siap Tuhan. Bawa kami untuk bertemu dengan orang-orang damai Tuhan, yang siap Tuhan untuk dengarkan firman-Mu dan diubahkan hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Kota Palangkaraya Tuhan, supaya sungguh rancangan surgawi yang terjadi, atmosfer rohani terus terjadi di kota ini Tuhan. Jika ada perkara-perkara Tuhan yang mengganggu Tuhan secara alam roh di atmosfer, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami gereja mengambil otoritas yang Tuhan berikan atas kami. Kami patahkan dan putuskan, hancurkan semua, stop semua pekerjaan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun itu, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih Bapa di surga, kami berdoa bahkan orang-orang yang datang di kota Palangkaraya ini dengan tujuan-tujuan apapun, Tuhan, mari mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami kesaksian Tuhan ada di kota ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa terus Tuhan untuk kesatuan tubuh Kristus di kota ini ya Tuhan. Supaya kami gereja Tuhan saling merendahkan diri satu terhadap yang lain Tuhan. Dijauhkan keangkuhan rohani dari kami Tuhan di GKKD Palangkaraya ini Tuhan. Tapi sungguh kami sadar Tuhan ada tubuh Kristus di bagian yang lain Tuhan. Kami satu di dalam-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak juga di tengah-tengah kami belajar saling mengasihi dengan kasih yang murni, kasih yang tulus Tuhan. Saling melayani satu dengan yang lain Bapak. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan,
untuk yang akan mengikuti program program selanjutnya dalam studi mereka ya Bapak di surga. Terus untuk anak kami Stephen ya Bapak di surga, jika besok dia akan mengikuti tes ya Bapak di surga, Tuhan kami berdoa rencana Tuhan yang sempurna, yang terbaik itu yang menjadi bagian anak kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan bagi Stephen, dia dapat mengikuti tes, menjawab dengan nilai yang sebaik-baiknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami, kekasih hati kami juga yang ada di berbagai tempat dalam kondisi kesehatan tubuh yang terganggu. Bapak kami berdoa ya Tuhan, jamah Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, semuanya kami sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami pulih dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita mau terima berkat dari Allah Bapa kita, angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa surgawi. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan sudah menyediakan semua berkat-berkat itu Tuhan bagi kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat ya Tuhan. Bahkan masa depan kami di sorga pun Tuhan sudah sediakan bagi kami ya Tuhan. Saat Engkau mengutus kami Tuhan untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan hari-hari ini, kami sangat percaya Bapa bahwa Engkau bertanggung jawab. Engkau sendiri yang Engkau cukupkan segala yang kami perlukan, memfasilitasi kami. Oleh karena itu pada siang hari ini dengan penuh percaya, dengan iman, dengan penuh sukacita kami mau melangkah, meraih, menerima semua bagian berkat yang Bapa sudah siapkan bagi kami. Kami terima semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kita Jehovah Jireh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir memenuhi lumbung-lumbungmu dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam usahamu, dalam pelayananmu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, demikian juga setiap benih yang Tuhan percayakan bagi kami, mari Tuhan pimpin kami untuk kami tabur Tuhan di tempat yang Tuhan tetapkan pada waktu yang Tuhan tentukan bagi kami, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, demikian ibadah kami ya Tuhan. Berkenanlah Tuhan menerima segala puji-pujian, musik tari-tarian Tuhan dari kami ya Bapa di surga. Bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang kuduskan semua persembahan ibadah ini Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Pimpinan Tuhan menyertai kami senantiasa. Tutup bungkusan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang cinta Tuhan katakan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima juga shalom.